Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari posisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya, supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Oke guys, kali ini saya akan mengarah terhadap manusia tersebut. Apa yang akan dia rasakan dalam waktu dekat ini? Kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini, Wak Geng. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat apa yang akan dia rasakan dan apa yang akan dia lakukan. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu informasi yang bersifat positif atau memang yang bersifat negatif terhadap seseorang yang saya katakan di awal pembicaraan saya tadi? Kita langsung terhadap kartu pertama, Wak Geng. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini bagaimana posisinya. Baik seseorang yang saya kategorikan yang telah meninggalkan diri kamu ketika diri kamu memberikan suatu prioritas terhadap diri dia secara pria ataupun wanita. Kemunculan kartu yang saya pegang ini, Wak Geng, saya kategorikan seseorang yang penuh dengan kekuasaan, tetapi kekuasaan tersebut dia salah gunakan. Dia salah gunakan, baik secara kestabilan
baik secara keuangan, baik secara pekerjaan, baik secara hubungan asmara. Akan tetapi, sebelum saya lebih lanjut untuk memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya menarik posisi energi kamu. Di mana ketika diri saya ingin menarik posisi energi kamu, saya pun ingin memberikan diri kamu suatu pertanyaan, baik secara perasaan, baik secara pemikiran, dan baik secara jiwa spiritual kamu. Pertanyaan saya cukup simpel, pertanyaan saya kamu yang memahami. Apa yang sedang membuat diri kamu penuh dengan pertimbangan terhadap perencanaan yang ingin kamu lakukan? Apa yang membuat pemikiran kamu penuh dengan perhitungan, baik secara hubungan LDR, baik secara hubungan rumah tangga, maupun ketika diri kamu menerima status single parent? Saya ingin bertanya, apa yang membuat diri kamu melakukan suatu pertimbangan dan melakukan suatu perhitungan terhadap perencanaan kamu? Ini dia, Wak Geng. Kenapa saya ingin bertanya terhadap hal tersebut? Karena memang pertanyaan saya tersebut ada kaitannya terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini. Di mana untuk saat ini saya kategorikan terhadap diri kamu penuh dengan keselektifan. Berpikiran secara bijaksana untuk mendapatkan suatu kestabilan, untuk mendapatkan suatu kenyamanan dari hubungan yang selama ini kamu pertahankan. Justru untuk saat ini, kebanyakan pemikiran kamu yang saya lihat secara bijaksana di sini, guys, mempertimbangkan antara si A dengan si B. Ketika diri kamu mengambil suatu keputusan, kamu mempertimbangkan gerakan apa yang akan kamu lakukan terhadap kategori A tersebut. Dan kamu pun mempertimbangkan apa keuntungan yang akan kamu dapatkan ketika diri kamu bergerak di dalam kategori sebagai B. Nah, kalau saya mengarah terhadap seseorang yang pernah kamu fokuskan di masa lalu, bisa saja dalam waktu dekat ini kamu akan mendapatkan suatu kabar dari dia, di mana kabar tersebut suatu permasalahan yang begitu sangat besar. Begitu sangat besar, baik berupa hubungan yang dia jalankan, baik terhadap keuangan dia, baik terhadap pekerjaan dia, ataupun terhadap bisnis yang dia jalankan. Ada suatu permasalahan yang akan mengancam posisi kestabilan dia dalam waktu dekat ini, Wak Geng. Kamu bisa melihat sendiri, seseorang yang sudah mendapatkan satu cawan, tetapi ketika diri dia mendapatkan satu cawan tersebut, dia mengabaikan terhadap orang-orang yang berada di circle dia, termasuk diri kamu.
ya bisa saya kategorikan seseorang ini beranggapan diri dia itu sudah penuh dengan kebahagiaan. Tetapi ketika diri dia beranggapan kebahagiaan itu sudah lengkap, itu akan memberikan diri dia suatu ancaman yang begitu sangat dan sangat besar. Kemunculan kartu pertama ini saya kaitkan terhadap topik yang saya katakan, dan saya pun lebih dominan untuk fokus terhadap topik yang saya katakan. Saya tidak lagi fokus terhadap posisi energi kamu. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu Three of Wands. 3 pedang yang dimiliki atau 3 tongkat yang dimiliki oleh seseorang. Di mana ketika seseorang ini memiliki 3 tongkat, dia bingung situasi apa yang akan dia lakukan. Apa yang harus dia rencanakan, dia pun bingung. Karena seakan-akan ketiga tongkat yang saya katakan tadi, ketika diri dia memiliki penuh dengan perencanaan, tetapi ketika diri dia memiliki perencanaan tersebut, membuat diri dia suatu permasalahan. Benar-benar permasalahan yang begitu sangat besar yang saya rasakan dalam waktu dekat ini, Wak Geng. Kalau saya mencoba untuk mengaitkan terhadap kedua kartu yang saya pegang ini dengan kartu sebelumnya, Three of Wands dengan King of Cups, ancaman terhadap satu permasalahan akibat dari perbuatan kebodohan dia. Mengabaikan seseorang, justru diri dia mendapatkan suatu ketidakberuntungan. Kamu akan mendengar kabar tersebut dalam waktu dekat ini. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Wow. Seseorang yang memegang beberapa pedang, di mana ketika beberapa pedang ini dimiliki oleh seseorang, penuh dengan kelicikan. Benar-benar penuh dengan kemanipulatifan, benar-benar penuh dengan kamuflase. Dia akan mencoba untuk mencari suatu bantuan akibat dari kelicikan yang dia berikan ini. Mendapatkan suatu keberuntungan, tetapi keberuntungan itu akan membawa diri dia terhadap suatu ancaman yang begitu sangat besar. Seseorang yang saya kategorikan seperti bunglon, menempatkan posisi dia pada tempatnya untuk mendapatkan suatu kelicikan agar diri dia bisa memanfaatkan situasi orang lain. Benar-benar energi ini, guys, memanfaatkan orang lain. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu The Chariot, di mana kemunculan kartu The Chariot ini berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak: Aries, Leo, dan Sagittarius. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak yang saya katakan, tetapi saya fokus dengan kata The Chariot, di mana kemunculan kata The Chariot ini saya akan mencoba untuk mengaitkan terhadap ketiga kartu sebelumnya. Seseorang untuk mendapatkan suatu kestabilan melakukan segala cara
termasuk kelicikan, tetapi diri dia akan berada di dalam suatu konflik dan pertengkaran yang akan membuat situasinya akan hancur. Akan berada di dalam situasi yang begitu sangat besar permasalahan itu. Kalau dia tidak bisa mengubah kelicikan dia, apa yang ingin dia dapatkan sesuai dengan ekspektasi dia, itu cerita omong kosong. Kalau dia tidak bisa mengubah sifat dan karakter dia sebagai orang yang penuh dengan kelicikan, saya yakin dan percaya dalam waktu dekat ini akan ada situasi pertikaian dan permasalahan yang akan membuat diri dia berada di dalam titik nol. Di mana titik nol itu membuat energi yang berada di circle dia tidak mempercayai dia kembali. Ini dia geng. The Chariot. Kartu yang berbicara terhadap kamuflase, kartu yang berbicara terhadap pertengkaran, kartu yang berbicara terhadap perdebatan, kartu yang akan berbicara terhadap perselisihan, kartu yang berbicara terhadap hal yang begitu sangat misterius yang akan mengarahkan terhadap diri dia di dalam situasi yang membuat diri kamu menerima kabar tersenyum bahagia. The Chariot, hitam dengan putih. Hal yang misterius ini orang yang penuh dengan misterius tetapi penuh dengan kelicikan yang memanfaatkan energi berdampingan terhadap diri dia. Kita lihat kartu di bagian berikutnya. Muncul kartu Queen of Cups. Yang dimana kemunculan kartu Queen of Cups ini, kartu yang berbicara terhadap unsur api yang berlambangkan 3 zodiak. Berlambangkan 3 zodiak. Aries, Leo, dan Sagittarius. Saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak yang saya katakan tadi, tetapi saya fokus dengan kata Queen of Cups. Di mana kemunculan kartu Queen of Cups ini saya kaitkan terhadap kemunculan kartu seseorang yang memegang pedang. Pedang inilah yang saya kategorikan terhadap diri dia, di mana ketika diri dia memegang pedang ini, membuat orang lain merasa begitu sangat emosi. Merasa begitu sangat marah yang dimana perasaan emosi tersebut akan diluapkan terhadap ini orang. Makanya tadi saya mengatakan dalam waktu dekat ini ada situasi pertengkaran dan pertikaian yang akan diberikan terhadap diri dia dari satu energi yang selama ini sudah merasa begitu sangat sakit. Bisa saja terhadap diri kamu atau memang di luar dari diri kamu. Saya melihat satu energi yang dia liciki ini, geng, benar-benar akan memberikan suatu perlawanan di sini. Semua orang yang saya lihat di sini sudah dia manfaatkan. Tidak ada terkecualinya. Kita lihat kartu di bagian ketiganya. Muncul kartu The Magician.
Di mana kemunculan kartu The Magician ini memiliki dua arti, suatu keberuntungan atau suatu kebohongan. Kalau saya mengambil dari kata kebohongan, luar biasa ini orang. Ini orang benar-benar sangat luar biasa. Kehidupannya hanya bisa dia lakukan dengan penuh situasi drama. Kehidupannya yang dia lakukan hanya penuh dengan kemanipulatifan. Kehidupannya hanya penuh dengan situasi pengkhianatan. Kehidupannya hanya penuh dengan kata kelicikan. Semua dia lakukan hanya untuk mendapatkan suatu keberuntungan. Karena sifat egoisnya begitu sangat tinggi. Begitu sangat tinggi. Memperlakukan seseorang di luar dari kapasitas hanya untuk mendapatkan suatu keberuntungan, akan tetapi keberuntungan yang dia dapatkan itu tidak akan pernah lama. Tidak akan pernah lama, karena saya sudah merasakan bagaimana energi dia untuk saat ini. Dalam waktu dekat, Wak Geng, kamu akan menerima kabar dari dia. Tunggu saja. Tunggu saja kabar dari dia. Kebahagiaan yang sedang dia nikmati ini akan mengarahkan diri dia di dalam suatu permasalahan yang begitu sangat besar, dan diri dia akan terancam di dalam situasi pertikaian. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Tower. Di mana kemunculan kartu The Tower ini berbicara terhadap unsur tanah yang berlambangkan 3 zodiak kembali. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Lagi-lagi, saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut, tetapi kemunculan kartu The Chariot ini akan saya kaitkan terhadap kemunculan kartu King of Cups, terhadap kemunculan kartu ini, terhadap kemunculan kartu The Chariot, terhadap kemunculan Queen of Cups. Seseorang yang sudah merasa emosi akan memberikan suatu perlawanan, di mana perlawanan itu berupa pertengkaran akibat diri dia sudah dilicikin, dan dia pun akan memberikan suatu kehancuran terhadap manusia yang pernah kamu fokuskan ini. Kehancuran, keterpurukan, kebangkrutan, kemiskinan, ketidaknyamanan, semua komplit, Wak Geng. Dalam situasi bahaya ini, dalam waktu dekat. Dia tidak memperdulikan dan tidak melihat bagaimana kondisi dia untuk kedepannya. Yang dia nikmati, yang dia jalankan hanya berdasarkan suatu kepuasan. Cepat atau lambat, ada situasi kehancuran yang akan dia terima dalam waktu dekat ini. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu The Devil. The Devil. Kartu yang berbicara terhadap unsur tanah kembali, yang berlambangkan 3 zodiak kembali. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Lagi-lagi, saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut. Kemunculan kartu terakhir ini sudah cukup jelas, dan kamu pun sudah mengerti bagaimana dalam waktu dekat ini untuk diri dia. The Devil, iblis yang akan mengarahkan terhadap kehancuran, iblis yang akan mengarahkan terhadap pertikaian, iblis yang akan mengarahkan terhadap satu energi yang dimana satu energi ini sudah dia tipu habis-habisan. Ini dia, Wak Geng. Oke, Wak Geng,
Dari beberapa kartu yang saya ambil ini, saya menarik satu kesimpulan di mana kesimpulan tersebut cukup sederhana. Kabar apa, situasi apa yang akan dia rasakan dalam waktu dekat ini akan terancam di dalam permasalahan yang begitu sangat besar. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.